Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, para ibu bapak hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan dalam majlis yang mulia ini, insyaallah majlis yang akan menghantarkan kita pada surganya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita lanjutkan materi tentang tazkiyatun nafs ini. Namun sebelumnya saya mengajak untuk bersama-sama berdoa untuk tazkiyah diri kita. Mudah-mudahan juga kita terbiasa dengan doa ini di setiap harinya. Atau lebih bagus di setiap bada sholatnya saat berdoa, atau di setiap saat ketika kita merasakan ada sesuatu yang bermasalah dalam kalbu kita. Kita doanya untuk masing-masing, tapi dibaca bareng-bareng. Masih hafal Pak, Bu? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Insyaallah ini doa riwayat Muslim, dan ketika dibaca salah satu tujuannya adalah untuk tazkiyatun nafs yang kita bahas setiap bulan. Saya berharap pada diri saya sendiri juga kepada hadirin sekalian, doa ini menjadi doa sebagai bentuk harapan pada Allah untuk ditazkiyah. Harapan yang serius, keinginan yang serius ingin ditazkiyah, ingin dibersihkan, ingin disucikan jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sudah ditazkiyah oleh Allah, itu adalah karunia yang sangat besar. Semoga Allah mengampuni dan merahmati kita semua. Saya yang berbicara di sini juga merasakan betapa harus berjuang untuk tazkiyah. Jatuh lagi kesalahan, jatuh lagi maksiat, ingin bangkit lagi terus. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmahnya, tidak mungkin kita menjadi orang yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakin Allah yuzakki man yasha wa huwas sami'ul alim. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah yang Allah berikan pada kalian, maka tidak ada satu pun dari kalian yang bisa dibersihkan, disucikan jiwanya abadan, selama-lamanya. Ada yang sudah merasa suci diri kita? Atau wah, saya mah memang nggak ada dosa nih, nggak, saya mah lempeng ibadahnya terus istiqomah, tidak pernah terpaut
dengan syahwat-syahwat, terjerat dengan syahwat. Tidak ada akhlak-akhlak yang tidak baik. Ada tidak? Kelihatannya kalau melihat redaksi Allah ini abad dan tidak ada untuk selama-lamanya. Tidak ada. Tidak ada untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, maka doa ini sebagai ajaran dari Rasulullah selain kita ittiba kepada Rasul, mengikuti Rasulullah SAW untuk mudah-mudahan Allah mensucikan diri kita. Jadi dihafalkan doa ini dan dijadikan wirid harian, doa harian kita. Mari kita bareng-bareng baca lagi Pak Bu ya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Coba diulang. Nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah pada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha. Wa anta khairu man zakkaha. Wa zakkiha. Wa anta khairu man zakkaha. Diulang. Wa zakkiha. Wa anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah jiwa ini, qalbu ini. Dan sesungguhnya engkau adalah yang sebaik-baiknya mensucikan. Anta waliyuha wa maulaha. Anta waliyuha wa maulaha. Diulang. Dan engkau adalah walinya, pemiliknya, maulaha, tuannya, dan engkau adalah penguasanya. Sekali lagi Pak ya, mudah-mudahan diijabah oleh Allah doa ini di pagi hari yang berkah ini insyaallah. Bareng-bareng boleh? Atau saya dulu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah insyaallah. Ya, kita sama-sama ya Allah, kalau membahas tentang tazkiyatun nafs memang bahasan yang perlu pelatihan di lapangan yang cukup panjang setiap harinya. Dan perlu kewaspadaan, perlu sebagaimana disampaikan pernah, bagaimana kita terus mengevaluasi diri, bagaimana kita mulai dari musyarotoh, menyiapkan, mencita-citakan, ingin membersihkan daripada jiwa ini. Sudah disampaikan juga inti dari tazkiyatun nafs ada dua. Satu tahliyah, dua tahliyah. Satu tahliyah pakai kha, tahliyah. Yang kedua tahliyah pakai ha. Tahliyah, tahliyah. Tahliyah adalah mengosongkan, menghilangkan, membersihkan dari berbagai macam kotoran-kotoran qalbu. Dalam ini disebut juga dengan tathir, pensucian, pembersihan. Kemudian tahliyah adalah diisi dengan nilai-nilai baik. Itu pokoknya. Dan bahasannya, sarananya yang sedang dibahas ataupun sesuatu yang sedang kita jalani untuk memperbaikinya, yaitu qalbu kita, nafsun kita, ruh kita. Masih ingat Bu ya? Insya Allah bukan qalbu yang jantung bergederan, tapi qalbu ruhiyah, qalbu yang disebut dengan latifah, rabbaniyah, ruhiyah, bukan fisiknya, tetapi qalbu yang sifat psikisnya atau ruhiyahnya. Nah, itu menjadi sarana yang Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia dan rahmatnya agar kita bisa terus berusaha mensucikan diri, terus berusaha mensucikan diri, terus berusaha apa ya? Qad aflaha man tazakka. Kalau qad aflaha man zakka itu Allah.
Sungguh beruntung orang yang disucikan oleh Allah. Dan Allah mensucikan siapa saja yang Dia kehendaki. Tapi kita posisinya bisa jadi dalam posisi qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang memproses diri, mensucikan diri walaupun belum suci-suci. Proses memperbaiki diri walaupun belum baik-baik. Masih salah lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang aflah insya Allah. Kenali qalbu kita sudah dibahas juga. Ini sebagai review saja 2 bulan tidak bertemu. Ada berapa Bu kata Rasulullah qalbu itu? 4 ya. Ada qalbu ajrad atau qalbun salim atau nafsul mutmainnah. Itu sudah Masya Allah mendapat hidayah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan ibadahnya sudah istiqomah, terkait akhlaknya sudah lurus, sudah baik, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lainnya sudah istiqomah di level yang terbaik. Itu para sahabat, para anbiya, para mujahidin, para syahidin, itu mereka adalah orang-orang yang di level demikian. Yang kedua ada qalbul gilaf atau magluf, yaitu qalbu yang sudah tertutup dengan kebaikan-kebaikan sampai pada kondisi kebaikan keimanan yang paling utama. Itulah qalbun orang kafir yang sudah tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, malaikatnya, Quran dan yang lain. Itu maghluf. Insya Allah kita jauh dari ini. Yang kemudian yang ketiga ada qalbu mankus, yang terbalik begitu. Dia tahu kebaikan tapi tidak melaksanakannya. Ini teh benar tapi tidak melaksanakannya. Itu qalbu mankus, ini qalbu munafik. Yang keempat ada qalbu musaffah. Qalbu musaffah adalah qalbu yang di dalamnya ada keimanan dan juga di dalamnya ada kemunafikan atau sering disebut nafsul lawwamah. Jiwa yang belum stabil, jiwa yang terkadang baik, terkadang buruk, jiwa yang terkadang semangat, terkadang malas, begitu. Jiwa yang baik-baik saja tiba-tiba jatuh lagi pada maksiat. Ini nomor 4 atau qalbu musaffah atau qalbun nafsul lawwamah. Kita di mana para Bapak Ibu? Nomor 1. Mudah-mudahan insya Allah satu saat Allah pilih demikian, tidak menutup kemungkinan insya Allah. Yang kedua, naudzubillah, jauh ya. Mankus juga naudzubillah, karena aslinya qalbun mankus, qalbun munafik adalah orang-orang kafir. Dia tidak memahami, tidak mengimani dan tidak mau melaksanakan aslinya. Kelihatannya qalbu kita adalah qalbu yang musaffah. Nah, insya Allah kita akan bahas yang keempat ini untuk lebih memahami bagaimana kondisi tentang qalbu musaffah ini. Secara umum kita akan bahas tentang maradul qalbi, penyakit hati, penyakit jiwa. Sama aja kalau sedang berbicara tentang qalbun, di sana berbicara tentang nafsun dan ruh juga sama saja. Nah, penyakit hati itu terbagi 2. Ada penyakit yang sifatnya ada tetapi sesaat, atau di sini disebutnya maradun mu'allim fil hal, yaitu kondisi sakit yang kondisional. Misalnya bararingung, itu penyakit hati juga bararingung. Maka berdoa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Al-hazan itu penyakit qalbu juga, al-hazan. Ada sedih, bingung, tiba-tiba marah atau gelisah. Nah, itu tipe penyakit yang pertama. Itu termasuk qalbun yang harus diperbaiki juga. Tidak boleh banyak bingung, tidak boleh banyak gelisah, tidak boleh ada sifat malas termasuk di dalamnya. Masuk di dalamnya ada nanti berbagai macam sifat-sifat yang timbul
kondisional. Dan ini bisa jadi berbarengan dengan kondisi fisik juga. Ketika ada masalah, kemudian tiba-tiba sakit kepala gitu ya. Aduh, liur, jangar sabelah, bisa migrain atau apa saja. Apa penyebabnya? Mikiran sesuatu, bingung, kebingungan dan luar. Jadi penyebab sakitnya apa? Psikisnya, kolbunya. Penyebab sakitnya kolbunya. Ketika apa yang dikhawatirkannya, sesuatu yang membuat dia bingung itu hilang, maka pusingnya pun hilang. Pernah Bu, Pak begitu? Sering. Itu kolbun. Dan termasuk insya Allah satu penyakit yang sifatnya kondisional atau filhal. Nah ini yang pertama. Kemudian penyakit yang pertama ini termasuk di dalamnya adalah ada bakhil dan sifat-sifat turunan yang lainnya. Nah itu bisa diobati dengan melakukan kebalikannya. Ketika malas misalnya melakukan kebalikannya, berusaha untuk bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Malas baca Quran, itu penyakit malasnya. Maka kita berusaha ikhtiarnya supaya tidak malas apa? Ya dengan melakukan kebalikannya, memaksakan diri, mujahadatun nafs untuk tidak malas. Jadi ada mujahadatun nafs di sana. Ada kesungguhan, ada niatan yang keinginan yang kuat untuk bisa terhindar dari yang sifatnya hal tadi. Nah, tadi terkadang juga tadi sifatnya terpisah kolbu yang sakit ini terkadang juga berbarengan dengan kondisi fisik. Ya, ketika sakit bisa jadi muncul kolbunnya yang maridnya. Kolbun maridnya ketika sakit menjadi aduh gimana kok tidak sembuh-sembuh, muncul rasa putus asa dan yang lainnya, itu kolbun marid. Dan ini harus diperbaiki juga, harus diobati dengan cara ya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qalbun marid itu ada maradun la yata'allamu bihi sahibuhu fil hal, yaitu kondisi qalbu yang sakit yang dia itu tidak sakit dalam waktu seketika itu, tetapi ini sakitnya bisa berlama-lama, bisa menahun dan akibatnya pun bisa lama. Dan ini akan ada dua, yaitu terkait dengan penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Yang kedua ini qalbun yang prosesnya sangat panjang sakitnya dan bisa menahun begitu lama dan bisa berakibat kepada kesengsaraan dunia dan dunia akhiratnya. Kalau yang tadi gelisah, bingung, itu hilang, itu sifatnya hanya di dunia saja, sembuh dan itu bisa tidak mengakibatkan kepada, misal nuju bingung, disiksa tuh nuju bingung. Orang yang sedang bingung, mikiran hutang, ya belum terbayar hutang, mikiran sekolah, masuk sekolah bingung gitu. Karena ada kondisi qalbun yang bergejolak begitu. Tetapi dengan kondisi seperti itu tidak membuat seseorang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kedua ini, penyakit hati yang kedua ini, itu membuat seseorang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu penyakit yang kedua ini ada dua pokok. Satu, syahwat. Yang kedua, syubhat. Dicatat Pak Bu, ya Pak Bu, dicatat. Satu apa? Syahwat atau syahwat bahasa kitanya. Kedua syubhat, subhat. Kedua subhat. Syahwat, ya syahwat itu keinginan rendah. Yang dimaksud di sini adalah keinginan rendah atau istilahnya ammaratum bisu. Nah ini ammaratum bisu, sesuatu kondisi di mata seseorang itu akan terjatuh kepada kemaksiatan, kemusyrikan, dosa-dosa disebabkan syahwat. Yaitu syahwat apa?
ya syahwat dunia secara umum. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penyebab utama dari syahwat ini karena ada fasadul qasdi wal iradah, yaitu ruksaknya keinginan, ruksaknya qasdu. Jadi orientasi. Ya, syahwat secara umum ketika orientasinya seseorang dunia saja, orientasinya memenuhi kebutuhan syahwat saja, apakah syahwat sifatnya terhadap harta, atau syahwat terhadap wanita, atau syahwat terhadap jabatan, atau syahwat terhadap apa saja dunia. Nah, inilah penyebab utamanya karena buruknya keinginan, buruknya orientasi. Sehingga seseorang itu diliputi dengan syahwat kehidupan yang tidak benar. Ini syahwatnya yang tidak benar, keinginan yang tidak benar. Terjadinya perzinahan, itu dari keinginan-keinginan yang batil. Terjadinya korupsi, bukan tidak punya uang atau kurang uang, tetapi ada buruknya keinginan, buruknya al-qasdu wal iradah. Jadi kemauan, ada maksud-maksud yang tidak baik. Intinya maksudnya semuanya orientasinya untuk memenuhi kebutuhan biologi saja, atau kebutuhan yang sifatnya sementara dunia saja. Nah, ini para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu diperbaiki. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Jadi menjadikan ilahahu hawa. Tercapai kondisi ilahahu hawa. Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Nah, para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini berat. Karena panjang, harus terus diperbaiki orientasi dunia yang Allah titipkan kepada kita. Untuk apa orientasinya? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Orientasinya adalah apapun yang Allah berikan pada kita, bagaimana ini menghantarkan pada kebaikan akhirat. Terkait biologis, udah ada pasangan hidup, alhamdulillah, kita mudah-mudahan terus terjaga juga keturunan-keturunan kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Kondisi sekarang Masya Allah, na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita semua. Rasanya risih atau beberapa di bulan-bulan ini ya, bulan kemarin Mei, sekarang Juni, Mei kemarin saya baca atau berita-berita ada guru ngaji yang mencaburi anaknya sampai 12, bahkan sampai ada yang hamil dekat di sini di Cileunyi, Cilengkarang. Kemudian ada yang, dan itu kasus banyak seperti itu ya, banyak, dan itu membuat kenapa yang diajarkan kan ngaji, yang diajarkannya Quran, yang diajarkannya agama, tapi terjadi seperti ini karena ada dorongan syahwat yang kuat. Maka para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, terlebih kepada seseorang yang pernah jatuh dalam sesuatu maksiat yang berat, zina misalnya, atau mengarahkan kepada zina, atau narkoba, ya, nafza, atau hal-hal yang lain yang sifatnya cukup berat, ini pengobatannya juga cukup berat. Kenapa? Karena yang disebut nazagot nafsiyah. Nazagot nafsiyah itu apalah? Dorongan jiwa. Sudah berhenti lama. Misalnya punten yang pernah merokok, kemudian berhenti merokok lama. Kemudian setelah berhenti merokok lama, saya enak ya, jadi Samsu teh gitu. Nyoba dikit lagi, ngerokok lagi. Itu dorongan jiwa. Termasuk orang yang pernah naudzubillah zina atau terjebak pada zina, ini akan ada dorongan yang sangat kuat untuk melakukannya kembali. Naudzubillah tsumma naudzubillah, disebut dengan nazagat nafsiyah. Ya, semua termasuk terkait harta juga demikian. Sudah cukup sebenarnya
Tapi ini ada kesempatan, gitu ya. Ada kesempatan, ada peluang untuk melakukan kejahatan dan dia dulu pernah melakukan seperti itu, maka muncullah sesuatu yang membuat dia terdorong untuk melakukannya dan untuk memperbaikinya perlu tenaga ekstra, perlu perhatian lebih. Bagaimana kita terus bisa menahan wanahan nafsa anil hawa. Bagaimana bisa menahan nah itu bahasa Sundanya nahannya, wanahan nafsa anil hawa, menahan nafsu dari hawa, yaitu yang disebut dengan asyahawat yang rendah. Insyaallah mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keluarga kita. Di sisi lain harus banyak berlindung pada Allah dengan doa di antara tadinya memohon kepada Allah agar tetap dijaga. Kenapa? Karena syahwat sekarang begitu luar biasa. Apakah terkait dengan syahwat seksual, termasuk syahwat terkait dengan terhadap harta dan yang lainnya. Ayat-ayat yang terkait dengan ini, misalnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kalladzina min qablikum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada. Seperti keadaan orang-orang sebelum kalian, mereka itu sangat kuat di dalam, sangat hebat di dalam kekuatan dan sangat banyak harta dan keturunannya. Kekuatan bisa kekuatan fisik, kekuatan keilmuannya, kekuatan kekuasaannya dan yang lainnya. Termasuk diberikan kelebihan oleh Allah terkait dengan hartanya, diberikan kelebihan oleh Allah aulad. Kalau sekarang dibatasi ya anak-anak. Kalau sebelumnya aulad sebagai suatu kebanggaan, banyak turunan itu adalah suatu kebanggaan. Kita hanya sekarang terbatas cukup dua begitu. Aulad juga bisa dimaknai dengan bangga dengan pengikut-pengikutnya yang banyak. Ketika pengikutnya yang banyak, nah kekuasaan atau kekuatan, kemudian anak dan harta ini mereka fastamta'u. Mereka bersenang-senang dengannya yang tidak benar. Bersenang-senang yang melupakan penghambaan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan yang pertama syahwat. Contohnya di dalam surah At-Taubah ayat 69. Jadi Masya Allah, Allah sangat tahu terhadap qalbu kita, terhadap keinginan manusia. Sampai saum juga dipersilahkan ketika malam hari untuk bersama istrinya. Karena ya mau tidak mau harus disalurkan syahwat yang sifatnya kepada istri pasangan. Juga kecintaan-kecintaan kepada harta. Dan Alhamdulillah mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah insya Allah menjadi orang yang ghaniyun, kaya, tapi syakiron, kaya yang bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena tarikannya harta itu dia bisa melakukan apa saja sampai pada kekufuran, kemaksiatan itu semakin kuat ketika ada hartanya. Jadi beda orang yang ingin melakukan maksiat tetapi tidak ada fasilitasnya dengan orang yang ingin melakukan maksiat tapi serba lengkap fasilitasnya. Lebih mudah orang yang diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, harta, kesempatan dan yang lainnya, bagaimana mengarahkan ini semua untuk semakin banyak kebaikannya. Bahasa lainnya mendapatkan harta yang berkah, keturunan yang berkah, dunia yang berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia yang hasanah. Dunia yang menghantarkan kepada kebaikan, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus diwaspadi oleh kita semua. Ketika Allah memberikan banyak kepada kita dunia, tetapi ketika kita jauh dari Allah, itu tanda bahwa kita sedang kondisi qalbun yang sakit disebabkan syahwat tadi. Diulang Pak Bu ya. Ketika Allah banyak lebihkan kepada kita, dimudahkan hartanya, banyak, dimudahkan usahanya, semua sehat dan yang lainnya, tapi jauh dari Allah, itu kondisi istilahnya istidraj.
Jadi sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Biarkan mereka dzalhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasaufa ya'lamun. Biarkan mereka makan-makan dengan bebasnya, kemudian bersenang-senang dengan berbagai macam kelezatan dunianya, dan mereka dibiarkan dalam keadaan mendapatkan angan-angannya, mengerai angan-angannya, dan itulah yang disebut dengan istidraj. Ini perlu kita waspadai para bapak. Kita sering dimudahkan oleh Allah, tetapi kok tambah jauh ke masjid misalnya. Kok dimudahkan rezekinya banyak, tetapi tambah bakhil. Dimudahkan oleh Allah, tetapi kondisi jiwa semakin gelisah. Ini tanda-tanda bahwa apa yang diberikan oleh Allah tidak sejalan dengan yang diinginkan oleh Allah, yaitu bagaimana dengan dunia ini kita semakin dekat dengan Allah. Kemudian masih di ayat berikut, wa khudtum kalladzi khadu, dan kalian melakukan kebatilan, perkataan yang batil. Nah, ini yang kedua, syubhat. Ya, saya jelaskan tentang syubhat dulu. Yang pertama tadi sakit, yang kedua itu sakit syahwat, yang kedua adalah syubhat. Syubhat disebut syubhat kenapa? Karena lishtibahil haqqi bil batil. Karena menyerupakan hak itu dengan kebatilan. Bajunya baju hak, isinya batil. Itu syubhat. Syubhat dalam agama, syubhat dalam pemahaman. Misalnya ada mazhab baru ya, misalnya yang sedang ramai sekarang ya. Ada di Zaitun ya, dengar semua barangkali. Ada mazhab baru, yaitu mazhab Soekarno misalnya. Itu syubhat namanya. Atau kalau ada yang mengaku nabi, itu syubhat. Kemudian ya pokoknya yang keluar dari nampak menunjukkan baju Islam, tetapi di dalamnya adalah kebatilan. Itu syubhat. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena ada jahlu, kebodohan. Yang kedua disebabkan karena i'tikad yang tidak baik, i'tikad keyakinan yang tidak benar. Jadi ada jahlu dan fasadul ilmi dan i'tikad, ruksaknya ilmu yang didapatkan dan ruksaknya i'tikad yang dimilikinya. Jadi kalau dia seseorang dapat informasi ilmu dari orang yang salah, dari kelompok yang salah, maka ilmu yang didapatkannya menjadi satu i'tikad keyakinan yang i'tikadnya juga salah. Dari sini para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk kita meluruskan syubhat ini, yaitu dengan ilmu yang benar, yang baik, diajarkan oleh ahlinya, belajar kepada ulama yang benar, kemudian terkait dengan akidah juga, akidah yang benar. Nah, maka ketika wakhudtum kalladzi khadu, orang yang jahal atau bodoh, ruksak pengetahuannya tentang agama ini, maka dia akan berbicara tentang agama seenaknya. Dia akan berbicara tentang agama sepertinya benar tetapi jauh dari kebenaran. Itu adalah syubhat, dan ini penyakit jiwa. Kalau sudah menahun, maka dia menyangka bahwa dia sedang melakukan kebaikan-kebaikan, sedang melakukan perubahan-perubahan, kebaikan-kebaikan, padahal sesungguhnya dia dalam kondisi sakit jiwanya, termasuk sakit jiwa yang besar itu ketika kemusyrikan dan yang lainnya, itu termasuk dalam kondisi qalbun yang marid, sakit jiwanya. Nah, ini tentang syubhat. Nah, yang dua penyakit ini, muncullah penyakit-penyakit yang lainnya. Dari syahwat muncul rakus ya. Dari syahwat muncul tidak qanaah dan seterusnya. Nanti mungkin insya Allah kita bahas tersendiri. Kemudian dari syubhat ini akan muncul kemusyrikan yang dengan mengatakan bahwa Lata, Uzza, Manat disebutkan itu sebagai Tuhan. Itu menunjukkan ketika seseorang
beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu sudah subuhat. Jadi dia melakukan ibadah pada Allah yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh yang lain yang ada dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah sebutkan tentang dua penyakit ini, misalnya tentang syahwat. Qala Allah Ta'ala, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi bi qalbi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Ini penyakit syahwat. Janganlah engkau para wanita merendahkan suaranya bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbi marad, maka orang yang dalam qalbunya ada penyakit dia cenderung ingin melakukan keburukan. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan katakanlah perkataan yang baik. Maksudnya kalau wanita berbicara entong naonnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya atau suaminya, jangan berbicara gimana Bu? Gitu harus jadi membuat laki-laki itu senang mendengarkannya kayak gimana gitu. Apa bahasanya ya? Ibu-ibu bisa bantu apa bahasanya? Ya kan ada misalnya, oh Bu, Ustaz ngobrol dengan Ustaz, tapi ngobrolnya syahdu, suaranya membuat, kalau seseorang yang punya qalbu nyamarid, maka dia cenderung untuk melakukan keburukan jahat. Nah ini juga terjadi demikian. Bisa jadi ini ikhwan akhwat, misalnya ya, ikhwan akhwat berkerudung, kemudian laki-lakinya juga bisa jadi santri, dan ini kejadian, ada kejadian nyata di satu tempat. Wanitanya berhijab bagus, berhijab wanitanya ya. Laki-lakinya lulusan pesantren. Tetapi karena daya tarik suara wanita ini yang ngobrol dengan ngobrol biasa, ujung-ujungnya dengan daya tarik laki-laki dua-duanya ini terjebak oleh setan sehingga hampir melakukan perzinahan untuk diselamatkan. Ada di satu tempat dan itu real kondisinya. Jadi para bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau ayat ini khususnya para wanita, tolong ketika berbicara jangan mendayu-dayu atau gimana bahasanya, saya kurang ya, kita membuat seseorang jadi gimana begitu ya, tertarik dengan suaranya. Termasuk adalah ya cara berjalan, cara berpakaian, itu pun sesuatu yang mendorong seseorang melakukan perbuatan fahsya atau mengikuti hawa nafsunya. Nih para ibu diingatkan oleh Allah ya, terkait dengan penampilan, terkait dengan berbicara, jangan sampai mengarah ke sana. Kemudian misalnya yang lainnya adalah contoh yang syubhat, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu udah jelas ya, ini tentang sifat orang munafik, dalam kolbunya ada marad, penyakit. Apa penyakitnya? Syirik, syak, ragu. Kemudian ada di dalamnya penyakit-penyakit yang disebutkan di sini, al-jahl wan nifaq wal bid'ah, yaitu mengada-ada dalam agama, yaitu bid'ah, yang disebut dengan bid'ah. Nah ini seseorang jadi ketika dia ragu terhadap Quran, ragu terhadap ajaran Islam, maka sesungguhnya dia dalam kondisi marad, sakitnya syubhat, dan keraguan ini membuat habitat amaluhum, hapus, habis, hangus seluruh amal-amal kebaikannya. Jadi para ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, termasuk pada Quran, Quran pada Rasulullah dan yang lainnya, harus yakin 100%, tidak boleh yakinnya 99%. 1% saja ragu membuat gugur keimanannya. Harus hati-hati. Bisa jadi begini kondisinya, misalnya di lapangan, kita baca Quran, lihat terjemahnya, terus kita tidak paham, kok gini ya?
Kok beda ayat ini dengan ayat sebelumnya? Kemudian kita memutuskan, berarti Quran ini gimana ya? Tidak meyakinkan. Nah itu sudah ada keraguan. Berapa persen bisa batal keimanan kepada Quran. Jadi kalau kita baca Quran, kemudian kita lihat terjemahnya, dan kita tidak paham, apa sih ini maksudnya? Nampak dohirnya kayaknya berbeda gitu. Apakah dari kalimatnya atau dari maknanya sepertinya berbeda. Ini harus fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyakan kepada yang ahlinya jika kalian tidak memahaminya. Kalau diputuskan oleh sendiri, itu bisa jadi seorang meragukan kepada Al-Quranul Karim, termasuk hal-hal yang lainnya. Misalnya ayat yang lainnya, وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Untuk apa sih contoh ini? Allah membuat contoh nyamuk. Nah ini ya. Kenapa dibahas nyamuk dalam Al-Quran? Kenapa dibahas laba-laba dalam Al-Quran? Ini perkataan orang kafir. Ada keraguan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menyebutkan hal-hal sampai ya nampaknya remeh, kok remeh disebutkan dalam apa? Nyamuk disebutkan dalam Al-Quran hal yang remeh. Nah ini keraguan seperti ini membuat kufur, dan itu adalah penyakit yang disebut dengan syubhat. Para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari penyakit yang tadi saya paparkan, ada penyakit yang seketika, dan itu bisa juga berbarengan dengan kondisi tubuh seperti tadi kebingungan, malas dan yang lainnya, dan insya Allah tidak mengakibatkan kepada mengarah kepada azab, akan hilang dengan cara ia melakukan sebaliknya, atau hilang itu dengan sendirinya ketika fisik itu pun sehat. Yang kedua ada qalbun yang sifatnya bisa menahun. Kalau lama dalam keadaan bodoh, tidak mau belajar, tidak mau menerima yang benar, maka dia akan berlama-lama di dalam kesalahan, berlama-lama dalam syubhat tadi. Dan ini syahwat dan yang lain. Termasuk syahwat itu sesuatu yang bisa panjang usianya, kecuali nanti kalau dia harus bertaubat dengan serius, dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yang syubhat demikian. Simpulkan ada midarul iman alal aslain, bahwa pusat atau sumber iman itu pokoknya dua, adalah tasdiqu bil khabar, membenarkan terhadap berita dari Rasulullah, kemudian mentaatinya. Dan yang subuhat dan syahwat tadi, itulah yang jauh dari kebenaran dan tidak mentaati kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk ijtihad ya, bersungguh-sungguh maksudnya, bersungguh-sungguh di dalam menghilangkan syahwat-syahwat yang tidak benar ini. Semoga Allah melindungi dan membimbing kita. Yang keduanya, kita bersungguh-sungguh juga untuk terus belajar, terus menggali ilmu yang benar, sampai kita ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu barangkali untuk di pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi pencerahan kepada kita, dan mudah-mudahan insya Allah kita diberikan qalbun salim, atau diberikan ruh yang baik, atau diberikan jiwa yang mutmainah. Amin Allah ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan atau ada pertanyaan? Satu atau dua? Cukup. Kalau tidak ada, kita tutup saja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ati nufusana taqwaha
وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.